Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fiksal Maulana Alvarez NIM B04219015 dan rekan saya Hasan B04219016 dan Roma Abdilbar NIM B04219027. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fundraising zakat. Fundraising berarti pengumpulan atau penghimpunan dana, sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, dan menghimpun. Penghimpunan zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber dana lainnya dari masyarakat yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk mustahik. Fundraising juga diartikan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat atau LPZ. Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini, lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi lembaga. Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya yaitu tujuan fundraising. Ada 4 tujuan fundraising zakat, yaitu pertama, menghimpun dana. Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising dan cara fundraising yang mendasar. Dana yang dimaksud dalam penghimpunan dana adalah dana zakat ataupun dana operasi pengelolaan zakat apapun dari masyarakat. Dana sendiri memiliki arti barang atau jasa yang memiliki nilai guna material. Tanpa adanya kegiatan fundraising, program atau kegiatan dalam sebuah organisasi tidak ada artinya. Kegiatan fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki manfaat yang berhasil di dalam hal lainnya. Kedua yaitu membentuk dan meningkatkan citra lembaga. Di dalam organisasi yang berjalan bersama masyarakat secara tidak langsung memberikan pandangan atau citra baik maupun buruk akan mempengaruhi sebuah eksistensi. Jika citra yang direspon masyarakat baik, maka jumlah donatur akan bertambah. Namun sebaliknya, jika citra yang direspon masyarakat buruk, maka juga akan mempengaruhi kepercayaan donatur. Dengan begitu, citra harus dirancang baik agar memberikan dampak positif. Organisasi atau lembaga yang memberikan dampak positif, yang membuat masyarakat percaya dan memberikan dukungan berupa simpati yang mengalir dengan sendirinya. Ketiga yaitu menambah donatur. Menambah donatur atau menambah populasi jumlah donatur merupakan strategi yang perlu dilakukan, dan terdapat 2 cara dalam menambah populasi donatur. Yang pertama yaitu menambah donasi dari setiap donatur. Kedua yaitu menambah jumlah donatur atau pada saat setiap mendonasikan dana tetap sama dalam berjalannya waktu. Fundraising harus berkonsentrasi dan berorientasi penuh terhadap cara menambah populasi donatur, tidak lepas dari strategi simpatisme dan dukungan masyarakat terhadap lembaga. Yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan donatur. Kepuasan donatur yang diberikan terhadap lembaga atau organisasi tidak selamanya berbentuk dana. Beberapa orang ingin memberikan simpatisme dan dukungan tapi masih serba kekurangan. Memberikan sumbangan tenaga dan pikiran juga merupakan sumbangan dukungan yang nyata untuk kemajuan lembaga. Golongan orang seperti ini memberikan semangat dan informasi terhadap orang-orang di sekitarnya yang membutuhkannya. Metode fundraising. Fundraising menggunakan
metode seperti biasanya. Menurut Muhsin Khalida, secara garis besar metode fundraising dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya yang pertama ada face to face atau pertemuan. Face to face adalah cara bertemu secara tatap muka antara 2 orang atau lebih. Pertemuan tersebut bermaksud fundraiser menawarkan program lembaga kepada calon donatur atau founder dengan cara mempresentasikan dalam pertemuan khusus di kantor lembaga. Yang kedua, secara direct mail atau penawaran tertulis. Direct mail atau penawaran tertulis adalah permohonan kepada donatur dalam bentuk surat tertulis. Penawaran tertulis bermaksud untuk menjaring founder baru, upgrade data founder, dan memperbesar atensi jaringan founder. Yang ketiga ada special event. Special event adalah membuat acara-acara khusus, memanfaatkan kegiatan tertentu yang dihadiri orang banyak untuk menggalang dana. Contohnya adalah kegiatan bazar, konser, turnamen, lelang, seminar, dan yang lainnya. Yang keempat, campaign. Campingan atau artinya kampanye. Kampanye yang dimaksud adalah kampanye media komunikasi seperti poster, media sosial, koran elektronik, dan yang lainnya. Selanjutnya ada prinsip fundraising. Yang pertama, prinsip fundraising harus meminta. Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta. Walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan, bagi donatur ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya, seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, prinsip fundraising berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan, ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Yang ketiga, prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat. Biasanya donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting, seperti membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Yang keempat, prinsip fundraising adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting. Sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donatur, juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya, yakni unsur-unsur fundraising. Adapun unsur-unsur fundraising, diantaranya yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi, dan komunikasi. Donatur atau muzaki yang memahami Islam dengan baik akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh sebuah lembaga. Tentunya mereka menginginkan sesuatu yang baik dengan tuntunan sesuai syarak. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah, akan sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Pertanyaan yang disampaikan donatur atau muzaki pada lembaga zakat sesungguhnya bertujuan menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang mengelola zakat. Sudah selesai dengan prinsip syarak, maka mereka akan dengan rela menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah mereka pada lembaga tersebut. Yang kedua, segmentasi donatur atau muzaki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur atau muzaki secara kreatif, baik perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Artinya, perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa-bisa salah sasaran. Dengan segmentasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, yakni identifikasi profil donatur dan muzaki. Hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur atau muzaki itu sendiri. Profil donatur atau muzaki perorangan dapat berbentuk biodata atau CV.
Sedangkan untuk calon donatur atau muzaki, organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga. Selanjutnya, produk. Dalam pengelolaan zakat, produk tidak bisa hanya diidentifikasi sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud. Produk adalah hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muzaki, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donatur atau muzaki menunaikan kewajiban zakatnya. Nah, mungkin cukup itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.